Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan diri untuk bersama-sama memasuki ibadah Minggu Trinitas 7 Juni 2020 secara online. Kita bersaat hening menghayati karya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 19, bait yang pertama, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Tritunggal Maha Kudus beserta saudara. Beserta saudara juga. Pengakuan dosa. Hari ini kita merayakan Minggu Trinitas. Allah yang esa, Allah yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya. Ia pun menjadikan manusia serupa dengan gambarnya. Manusia dijadikan wakil dan mitranya di dunia. Diberinya kuasa menguasai isi dunia. Namun dosa manusia menjadikan manusia merusak hubungan antar sesama dan juga dengan alam sekitarnya. Keserakahan manusia menjadikan alam rusak karena eksploitasi yang dilakukan manusia hanya untuk memuaskan nafsu semata. Pemeliharaan bumi yang menjadi tanggung jawab manusia telah diabaikan. Kita menjadi salah satu di antara manusia yang telah merusak relasi antar manusia dan juga alam ini. Saat ini, marilah kita menyadari segala pelanggaran dan dosa kita itu, seraya kita memohon ampun kepada Tuhan dalam doa. Umat dipersilahkan berdoa secara pribadi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 25, bait yang pertama sampai ketiga. Ya Allahku, di cahayamu.
cahyamu tersingkap tiap noda. Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Di cahyamu mesti redup semarak bintang-bintang. Kemanakah manusia rasanya tak terhilang. Kepadamu tujuanku, kau tak membuang aku. Putramu lah selamanya, jalanku ke tahtamu. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan kita akan menerima berita anugerah. Sebagaimana yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 13 demikian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersama-sama kita akan menyanyikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat nomor 246, baiknya yang pertama. Ya Allah yang Maha Tinggi. Ya Allah yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Tuhan ciptakan agar Engkau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sapaan sabda Tuhan, bersama kita melakukan tuntunan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan, di mana di pagi hari ini Engkau izinkan kami untuk boleh bersekutu dan beribadah bersama-sama. Dan saat ini tiba saatnya untuk kami mendengarkan sapaan sabda-Mu. Sabda-Mu yang akan menguatkan iman kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon mampukanlah setiap kami untuk dapat mengerti dan memahami sabda-Mu, sehingga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga menyerahkan hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Kiranya Tuhan yang senantiasa boleh memberi hikmat dan kebijaksanaan, sehingga apa yang disampaikan benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang terkasih, pembacaan sabda pada hari ini diambil dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20.
Demikian sabdanya. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan melakukan firman-Nya. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pada Minggu Trinitas pada hari ini, Sinode GKJ dan Sinode GKI SW Jateng menetapkan tema terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, menurut pengamatan para ahli lingkungan, karantina akibat COVID-19 ini membawa dampak yang signifikan terhadap pengurangan polusi udara. Tentu hal ini sangat menggembirakan, mengingat bahwa konferensi perubahan iklim yang diselenggarakan di Madrid pada awal Desember 2019 yang lalu, yang berakhir mengecewakan. Kenapa? Karena komitmen negara-negara di seluruh dunia dalam mengurangi polusi masih sangat rendah. Permasalahan lingkungan dalam kenyataannya dianggap kurang penting dibandingkan dengan permasalahan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup rakyat di negara-negara seluruh dunia. Tidak heran jika persoalan lingkungan ini menjadi PR yang besar bagi keberlangsungan umat manusia. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan pada hari ini yang sering disebut sebagai amanat agung menjadi salah satu fokus utama gereja, yang lalu membuat gereja mengabaikan persoalan krisis lingkungan. Fokus gereja dalam pekabaran Injil
seringkali hanya dimaknai secara sempit. Berhenti pada pemahaman hanya manusia yang membutuhkan penyelamatan Allah. Sehingga hampir sebagian besar program-program gereja berfokus pada manusia sebagai objek dari pekabaran Injil itu. Saudara, petikan ayat, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah. Menjadikan gereja berhenti hanya mengurusi hal tentang penyelamatan manusia atau jiwa dan mengabaikan tugas tanggung jawab yang lain. Seolah ada hierarki bahwa manusia itu jauh lebih penting daripada ciptaan yang lain. Padahal saudara, kalau kita cermati dengan sungguh, berita tentang Injil tidak saja diberikan kepada manusia, karena dosa telah merusak relasi antara Allah dan manusia. Manusia dengan sesamanya, manusia dengan ciptaan yang lain. Dan penyelamatan Allah berarti memulihkan seluruh relasi tersebut. Sehingga berita Injil juga merupakan berita yang harus dikabarkan dan diwujudkan kepada segenap ciptaannya. Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam rangka kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni. Dan di sini saya mengajak kita semua untuk mari kita menjadikan persoalan lingkungan juga sebagai prioritas hidup menggereja kita. Sudah saatnya karya kita tidak hanya berbicara soal kepentingan pribadi manusia. Kita harus mulai berorientasi pada saudara kita, segenap alam ciptaan Tuhan. Lalu bagaimana caranya? Menurut Greenpeace Indonesia ada 4 persoalan lingkungan yang masih menjadi PR di Indonesia. Yang pertama, yaitu terkikisnya hutan. Dan mari kita mendorong pemerintah untuk lebih serius di dalam menangani persoalan ini. Meskipun gereja kita sudah memulai, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau kita mengingat pada bulan keluarga tahun lalu, kita bersama-sama menyebar biji di Gunung Selok. Salah satu contoh. Yang kedua, terumbu karang dan ekosistem laut. Caranya adalah jangan membuang sampah ke laut. Yang ketiga, plastik. Mari kita mengurangi penggunaan plastik.
Dan yang keempat, yaitu persoalan energi dan polusi udara. Dan mari kita budayakan untuk hemat energi. Selamat merayakan pemulihan dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus atas ciptaannya, dan terlibatlah dalam gerak pemulihan itu. Tuhan memberkati dan memampukan setiap kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Pengakuan iman rasuli. Bersama dengan umat Tuhan, marilah kita menyatakan kembali iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Jemaat dipersilakan berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Bersama-sama kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Tuhan kami Yesus Kristus. Di pagi ini kami kembali menghadap kehadirat-Mu untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan kepada setiap kami. Tuhan kami Yesus Kristus, di tengah kebersyukuran kami saat ini, kami teringat akan keberadaan saudara-saudara kami yang saat ini tengah sakit ataupun lemah fisiknya karena usia yang lanjut. Di antaranya yang kami tahu, Bapak Sariman, Bapak Sudarso, Ibu Sumarti Benikipu, dan saudara kami Erik, putra Bapak Ibu Satiman, yang saat ini sedang sakit di Bandung. Ya Kristus, tengoklah mereka. Dan biarlah tangan kasih Tuhan yang senantiasa menopang mereka untuk memberikan kekuatan dan pemulihan. Terlebih ya Tuhan, mampukanlah mereka untuk tetap dapat merasakan kasih Tuhan di tengah-tengah rasa sakit dan ketidakberdayaan mereka. Bapa di surga, saat ini kami pun menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Bila saat ini pandemi COVID-19 masih terus terjadi, masih terus tersebar di mana-mana tempat, biarlah Tuhan yang memulihkan keadaan bangsa kami ini, bahkan dunia, agar pandemik ini dapat segera selesai dan keadaan pun dapat kembali pulih dan kami dapat kembali beraktivitas secara normal. Ya Kristus, kami juga berdoa bagi setiap kami, jemaat Tuhan di GKJ Cilacap Utara, bahkan jemaat Tuhan di mana-mana tempat. Biarlah Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Engkau yang boleh mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Pekerjaan, pendidikan, bahkan kehidupan rumah tangga dan pelayanan kami. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati. Tuhan kami, Yesus Kristus, inilah doa dan permohonan kami yang seutuhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang berkehendak atas setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, bila terdapat dosa dan kesalahan kami di dalam beribadah dan berdoa, sungguh kami mohon ampun. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan dengan sabda Tuhan yang mendasari di dalam persembahan ini. Kita ambil dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah,
menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Adapun persembahan, yaitu persembahan mingguan, persembahan pembangunan, persembahan bulanan, persembahan perpuluhan, dan syukur, dapat dimasukkan ke dalam kotak doa gereja. Marilah sembari kita mempersembahkan, kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 287B, bait yang pertama, sekarang beri syukur. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita serahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Saya hantarkan. Bapa Sorgawi yang senantiasa memelihara kehidupan setiap kami, rasa syukur karena kasih Tuhan terus kami alami dari hari ke hari. Pada kebaktian online minggu pagi ini, kami sudah mendengarkan firman kebenaran-Mu. Biarlah apa yang sudah kami dengar tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi akan menjadi bagian dalam kehidupan setiap kami, sehingga hidup kami akan selalu kuat dan mampu dalam menghadapi realita kehidupan saat ini. Bapa Surgawi, jika setiap kami merenungkan yang terjadi dalam kehidupan saat ini, kami bersyukur Engkaulah yang senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan. Rasa syukur ini kami ungkapkan dalam persembahan, baik persembahan mingguan, persembahan pembangunan, persembahan bulanan, dan persembahan syukur. Kuduskanlah dan layakkanlah persembahan rasa syukur kami ini, Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadikan hormat dan kemuliaan nama Tuhan dalam kehidupan bergereja dan sesama kami. Terlebih berilah setiap kami untuk bisa mempersembahkan seluruh hidup kami. Hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, berilah hikmat dan kebijaksanaan dalam pengelolaannya. Bapa Sorgawi, kami sampai saat ini belum bisa melakukan perbuatan sesuai dengan kehendak-Mu. Tolonglah kami, supaya setiap kami bijaksana dalam menggunakan waktu dan kesempatan yang ada dalam hidup kami. Ampunilah dosa setiap kami dalam perkataan, pikiran, maupun perbuatan. Terima kasih Bapa atas kasih dan karunia Engkau pada setiap kami, dan kami serahkan semua doa permohonan kami ini dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Dan bersama-sama kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 242, baiknya yang pertama dan keempat. Muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Kemuliaan selamanya dalam surga bergema. Hormat dan syukur dan kuasa diberi ciptaannya. Haleluya, puji Dia, Raja Agung semesta. Hiduplah seturut karya Allah dalam menjaga bumi. Kami siap hidup menjaga bumi. Jadilah mitranya dalam mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Kami siap menjadi mitra Allah, mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.